Tidur di kepala naik, makan tahu asal saja korogitas sutari. Kita hidup sama juga orang kaya, dia miskin tapi terus nangsa. Kampung kita ini belum ada nama aslinya itu Haru Ukui. Nah, Haru Ukui itu menurut sejarah zaman dulu ada orang Portugis datang kemari. Dorang datang pakai kapal. Jadi waktu dorang datang dengan kapal, dorang berlabuh pertama di negeri tetangga itu namanya negeri Oma. Kemudian karena di sana ombak terlalu kuat, dorang pindah lagi ke angkat saunya atau yang dibilang jangkar itu. Dia angkat sau, dia datang, dia kasih cari tempat aman, dia cari negeri yang namanya negeri Haruku ini. Nah, waktu dia taruh sau di laut ini, waktu itu kapten kapalnya itu punya nama Tuan Vetor. Tuan Vetor ini dengan kapal itu, lalu akhirnya mereka labuhkan sau mereka di laut ini. Jadi waktu mereka lepas sau di laut sini, baru mereka rasa ada tenang. Waktu mereka datang, dorang lihat itu paling banyak ada orang di pesisir pantai di sini. Dorang tahu itu kampung atau negeri. Padahal di sini belum ada orang yang tinggal di kampung ini. Semua orang masih tinggal di katong punya negeri lama, di negeri lama yang jauh dari pesisir ini. Oh ya. Terus waktu itu, dorang lihat ada orang, dorang turun dengan skoci. Dorang turun dengan dorang punya perahu kecil itu, bermotor itu turun. Kalau katong bilang skoci itu, dia datang ke sini. Dia lihat ada orang, tapi rumah-rumah tidak ada. Lalu orang kampung sini, karena lihat dorang muka sama dengan orang kampung, dorang hidung tinggi, dorang punya mata lain, dorang kulit putih sama, dorang karena takut, dorang naik, sembunyi di atas pohon. Jadi waktu naik di atas pohon, kebetulan itu di pesisir katong, di pinggir katong kampung ini semua pohon baru. Lalu dorang naik di situ. Waktu naik itu, waktu Portugis datang, Portugis tanya, ini kampung apa? Dia juga tidak tahu karena dia tidak tahu bahasa Portugis. Portugis juga tidak tahu dia punya bahasa. Terus dia bilang, Haru Ukui. Padahal menurut orang Portugis itu, orang tanya, ini kampung apa? Tapi menurut dia punya pemahaman bahwa, ini dia tanya naik di pohon apa. Lalu dia mengaku ini Haru Ukui. Artinya ujung pohon waru. Nah, dari situlah sejarah mulai terbentuk, nama negeri Haruku itu mulai dari situ. Dan mulai dari situ negeri ini disebut Haru Ukui. Jadi dorang turun pada waktu itu hanya untuk mencari di laut. Dorang bameti, jadi cari biak, cari ikan. Kemudian habis itu don timba air masin tuh, air laut, pak rebus-rebusan dulu. Orang kan dulu sing ada garam tuh, rebus-rebusan pakai itu. Itu maksud orang turun ke sini untuk cari ikan, cari biak. Biak itu yang kita bilang siput. Cari itu untuk mau naik ke dompun negeri asli di atas. Lah karena seperti itulah negeri ini disebut dengan nama negeri Haru Ukui. Itu sejarah singkat mengenai negeri Haruku. Kemudian sekarang Haruku ya, disebut Haruku ya? Haruku. Sekarang disingkatkan saja Haruku. Tapi nama aslinya Haruku. Ya, ujung pohon waru. Mohon maaf, tadi diceritakan waktu itu masyarakatnya ada di atas. Iya. Menurut saya. Iya, silakan. Silakan Pak. Memang masyarakatnya tinggal di
di atas tapi tidak pada satu tempat. Tidak pada satu tempat, ada beberapa tempat. Yang pertama itu di Amantomoy. Di ujung Antomoy, gunung-gunung itu menurut mereka itu yang di Antomoy itu bertugas untuk memantau apa ada musuh yang datang. Karena di puncak Amantomoy itu dia bisa mengontrol seluruh, dari Seram bisa lihat, dari Pulau Ambon juga bisa dikontrol. Ada Amantomoy, Aman Hui di sini, Aman Kupau, Aman Henggatu, ada 7 itu. Aman Ratu ya, itu ada 7. Itu mereka Aman Wei, mereka tinggal itu terpisah-pisah. Nah, ketika Portugis datang waktu itu tuh, lalu Portugis mempersatukan mereka untuk turun untuk semuanya turun ke kampung ini, ke tepi pantai. Lebih baik ya, lebih baik gitu, lebih baik supaya mereka bisa bersatu untuk tidak terpisah-pisah. Untuk tidak terpisah-pisah, jadi itu juga dia mempunyai sebuah sejarah yang tidak terlupakan. Cuman pada saat mereka turun itu setelah Portugis mempersatukan mereka itu dengan memberi nama Harukui, itu yang artinya ujung pohon waru, itu akan pohon waru. Tapi yang sekarang ini coba disebut pohon baru karena bunganya bagus, bunganya kuning. Kalau pada musim berbunga, kalau dari laut tampaknya kuning semua. Nah, ini pohon yang daun bontal ini, itu pohon waru itu pada saat itu. Sekarang ini sudah bukan lagi waru, tapi dia sudah menjadi pohon baru. Pohon baru. Jadi dulu itu di pesisir Haruku ini semuanya berjejer pohon baru, pohon waru ya. Dari ketika Portugis mempersatukan mereka itu, lalu Portugis dengan bantuan orang kampung itu membuat benteng yang disebut Nyusulan itu. Dengan bantuan orang kampung? Iya, dengan bantuan orang kampung, karena tidak mungkin Portugis akan bekerja sendiri. Ya. Nanti setelah Portugis tinggalkan benteng itu, masuk lagi Belanda, baru Belanda menguasai benteng itu. Menguasai benteng itu, dan terjadi peristiwa 1817 ketika Patimuran menyerang benteng Lustede. Benteng ini juga diserang di bawah pimpinan Lucas Selano. Itu pada waktu itu 1817. Jadi Haruku ini dia mempunyai ada kapitan-kapitan yang beberapa orang itu mereka tidak mati. Mereka hilang sampai sekarang, tetapi kadang-kadang orang memakai mereka itu untuk hal-hal yang tidak bisa kalau menurut akal pikiran itu tidak boleh. Karena mau dibilang menjaga oke, tapi untuk mau memakai karena mereka dimanapun orang Haruku berada, mereka tetap ada di situ. Itu yang suatu hal yang sangat sulit kalau masuk dalam akal pemikiran kita, padahal itu suatu kenyataan. Itu kenyataan, tapi kita tidak menyembah mereka. Tapi ada orang-orang yang menginginkan menghancurkan kehidupan orang lain, mereka memakai mereka. Nah, itu yang kita untuk generasi ini tidak bisa memandang itu sebagai itu sebuah hal yang tidak boleh. Nah, bagaimana kita tidak menyembah mereka, tetapi kita tahu bahwa mereka itu ada di mana kita berada, mereka itu ada. Jadi dalam posisinya sebagai generasi muda ini untuk menghimbau generasi muda untuk tidak boleh menyembah ketiga orang ini. Nah, jadi karena ada mereka tinggal Antamoy yang namanya juga Antamoy. Mereka pun nama-nama, tapi ketemu generasi ini Amantomoy namanya tidak tahu. Sebab orang tua kalau bilang nama ini, pasti generasi muda simpang nama ini sangat berbahaya. Ya. Jadi bilang saja ada di Antamoy, ada di Kepala Air, dan ada di Munu. Nah, ini yang sangat berbahaya. Tidak, kalau namanya kalau disebut itu berbahaya. Kalau namanya mereka tahu, itu sangat berbahaya. Kalau namanya mereka tahu, mereka panggil, suruh bunuh siapa saja. Tapi generasi ini sudah kurang. Tapi orang betul dulu tuh
Kalau lain marah lain, ini lain, saling baku serang, cuma pakai 3 arwah ini saja. Tapi untuk generasi sekarang ini sudah tidak lagi. Sudah bukan tidak lagi, sudah hampir hilang. Tapi kita orang tahu bahwa ketiga moyang ini ada untuk tetap menjaga anak-anak Haruku Samet ini dimanapun mereka berada. Tetapi tidak terlepas karena mereka ini bukan Tuhan, hanya sebagai orang tua dimanapun kita berada. Jadi Haruku ini ketika terbentuk dari sejarah itu sampai dengan sejarah Lompa itu, dia tetap berada mengikat kehidupan orang Haruku ini walaupun mereka terpisah. Ketika mereka turun di tepi pantai yang namanya Haruku ini, itu sudah menjadi satu. Ketika di kampung sana itu di hutan-hutan mereka terpisah menjadi 7, dan ketika mereka berada di Haruku itu mereka sudah menjadi 5 yang terdiri dari 5 soa dengan marga-marga yang tertentu. 5 soa raja, soa moni, soa moni, soa lesrohi, soa sunat, soa rumalesi. Jadi ketika dari hutan itu namanya berbeda-beda, tapi ketika datang di sini tinggal di Haruku juga sudah menjadi 5 soa yang berhimpun dalam satu negeri, maka dia menjadi 5 soa sampai hari ini. Sampai hari ini. 5 soa itu berfungsi sampai hari ini dalam pelaksanaan tatanan adat masing-masing soa, baik itu maupun duka, tetap masing-masing soa menjalankan tugas sebagai, kalau ada duka di soa raja, ya, yang melayani, ada semua yang berhubungan dengan soa raja masing-masing bisa melayani dengan mata rumahnya sendiri-sendiri. Jadi itu apa yang diketahui. Mungkin kalau sudah sejarah tadi Bapak Eli bisa ingat lagi, bisa ditambahkan apa yang supaya dia bisa menjadi ditambahkan ya. Mungkin bisa tambahkan kalau misalnya. Iya, makanya yang dibilang tadi Antomoi itu, ya nama aslinya itu Amantomoi. Amantomoi itu negeri pertama. Jadi kita punya para leluhur dulu mulai datang sebelum tersebar ke aman-aman yang lain, yang tadi dibilang Aman Huing, Aman Hui, Aman Pauli. Itu mereka semua kumpul di sana dulu di Amantomoi itu, negeri pertama itu. Jadi sejarahnya itu dia berjalan terus. Kalau dorang di atas itu dong pun tempat mandi itu ada di Wai Marua Latu. Ada satu kali di Amantomoi di pinggir pantai juga, di pesisir juga, namanya Wai Marua Latu, air putri raja. Jadi raja punya anak-anak raja semua. Itu semua turun mandi di situ. Marua itu putri. Jadi anak-anak yang masih ya remaja-remaja, anak-anak muda itu biasanya dong bilang, kalau di sini deh bahasa daerah dong bilang anak-anak marua. Nah itu yang itu mungkin sekilas tentang Haruku. Iya, Haruku. Ada lagi cerita misalnya kalau kita buat perahu, turun perahu itu ada kesannya, apa yang harus dilakukan? Kebetulan saya juga orang nelayan, jadi tahu bagaimana membuat perahu itu dari pohonnya, dari pohon. Membuat perahu dari pohon itu yang di sini nih, yang biasanya dibuat itu cuma dengan kayu titi. Kayu titi, karena memang sudah jarang, zaman sekarang ini sudah dengan kayu pule, kayu titi dan kayu pule, dan juga bisa dengan kayu suren. Ya. Jadi dalam perencanaan untuk membuat perahu itu, saya mau membuat perahu, saya harus hitung bulan, hitung hari. Saya hitung bulan-bulan jadi dan bulan purnama. Ya. Kalau rubuh kayu untuk itu juga tidak boleh dalam bulan yang bercahaya. Kalau harus bulan hilang, harus bulan gelap. Mengambil kayu dari mengambil iya mau tebang kayu ini. Mau tebang kayu ini. Iya. Harus bulan gelap. Itu dengan catatan supaya ketika kayu itu ditebang, ketika membuat perahu itu tidak mudah untuk dimakan oleh hama.
tidak mudah dimakan oleh hama, dan juga tidak mudah untuk dia pecah dan sebagainya. Ya. Dan ketika kalau hitung bulan itu sudah tepat, belum waktunya untuk ditebang, tapi kita bisa mengambil tatal yang pertamanya saja. Bisa mengambil, kalau ada belum kesempatan, kita bisa mengambil tatalnya yang pertama saja. Untuk yang penting menandakan bahwa pohon ini ditandakan, sudah menandakan bahwa harus ditebang. Yang penting kita ambil tatal yang pertama itu saja. Nanti pada waktunya kapan saja bisa ditebang, walaupun itu bulan purnama, tapi yang penting pada waktu bulan gelap itu tong sudah ambil tatalnya. Lalu ketika sudah ditebang, sudah dibuat menjadi sebuah perahu, gotong royong pikul dari hutan pulang ke rumah, baru ada yang kita pakai orang untuk membuat perahu itu disewa. Membuat perahu itu, dia buat perahu itu sudah selesai, kita pulang ke rumah dicat bagus, sudah selesai, waktunya untuk mau kasih turun, kita harus hitung juga sama-sama. Iya, kita harus, iya. Yang mau ke turun itu biasanya hitung bulan 28, bulan 6, bulan 6 sampai dengan buka bulan jadi itu bulan 28 itu atau lebih dari itu, menurut orang tua itu dia tidak mujur. Itu dia tidak mujur. Yang bulan gelap artinya itu ya? Ya, bulan gelap aja gitu. Kalau bulan purnama itu ketika dia mulai purnama, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, bulan 6 kita turunkan. 6 hari kita turunkan. Ya, begitu. Jadi menurut orang tua dulu tuh, ketika mau turun tuh, air di tempayan itu di dapur, ya kita sedok, kita membuat dulu, kita berdoa dengan air itu disiram dari muka sampai ke belakang perahu itu, baru nanti pada waktunya itu juga turun juga ketika fajar, baru turun nanti pada waktunya mau ke laut, baru kita ketika mancing misalnya saya hobi cakalang dan ketihu, ketika sudah mancing mendapat 1 ekor cakalang itu, kita ambil hansangnya itu, insangnya kita sapu dari muka sampai ke belakang dulu untuk tua. Iya, dengan insang itu dulu untuk tua, iya, kasih merah, jadi dia tetap supaya banyak menghasilkan ikan. Jadi itu walaupun sedikit tapi ada menurutnya. Jadi dia tidak itu tata cara adat istiadat dalam melaksanakan membuat sebuah perahu sampai pada selesainya bisa dipergunakan untuk ke laut. Tapi tidak ada kata-kata seperti setelah insang itu dikeluarkan. Oh, nggak ada juga, nggak ada, cuma ya, sekedar aja, iya. Jadi doa-doa saja tadi. Iya, ya, tadi doa tadi saja. Iya. Kayak semacam mantra tidak ada. Nggak ada. Doa-doa berbahasa ini. Nggak ada. Baik itu perahu sama juga dengan arombai. Arombai yang sedikit besar yang bisa mau jaring sama pelaksanaannya sama juga. Iya, sama juga. Tapi kalau arombai itu dia memerlukan banyak tenaga untuk tarik ke laut. Dia kapal yang ada di situ kayaknya. Di situ adanya sebuah arombai, yang di sini bilang arombai itu perahu jaring yang sedikit besar. Mau jaring, biasanya jaring yang buangnya di laut atau di darat untuk jaring. Untuk jaring. Nah, jadi pelaksanaannya sama. Tadi doanya dengan bahasa Melayu Ambon ya? Iya, doanya dengan biasa saja. Iya. Doa kepada Tuhan dengan supaya dilancarkan. Iya. Biasa saja. Minta Tuhan berkati perahu ini dan menjaga supaya ketika kita di laut kita tidak ditimpa dengan segala macam bahaya, mara bahaya, kecelakaan, ombak angin, tetap kita tenang aja di laut. Yang memimpin doa siapa biasanya? Biasanya itu pendeta. Kalau ada bisa pendeta, ada atau juga majelis yang bertugas di sektor situ. Kalau Pak Raja tahu doa-doanya? Tidak.
Doanya? Iya. Iya. Kalau doanya tahu, sih tahu. Doanya. Ya misalnya doa turun perahu itu. Kan itu yang Misalnya mintanya seperti apa, Pak Raja? seperti apa? Ya, Doanya ya, 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 Boleh kami langsung. Oke, boleh aja. Iya. Oke, silakan. Artinya ketika kita mau berdoa, kita sudah ini sebuah ini air misalnya. Ari. Ya. Ini air misalnya mau berdoa, keluarga, istri, anak-anak, kita kumpul lah, mari kita berdoa. Ya. Saya biasanya mengundang majelis, kalau tidak juga saya sendiri aja sebagai kepala keluarga yang akan menurunkan perahu dunia. Saya hanya berdoa, Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, berkati hamba-Mu dengan perahu yang sebentar hamba pergunakan di laut untuk kebutuhan keluarga ini. Tuhan berkati dan Tuhan jaga serta berikan kelimpahan di dalam mencari ikan di laut dengan mempergunakan perahu ini, dan air yang saya ambil dari dapur di dalam tempayan ini Tuhan curahkan berkat melalui air ini, karena air ini sangat berguna dalam kehidupan manusia. Tapi tangan Tuhan yang mendatangkan begitu banyak berkat. Tuhan berkati air ini, dan ketika air ini dipergunakan, maka saya percaya Tuhan ada bersama saya dimanapun saya berada dengan perahu ini. Amin. Lalu ketika itu setelah selesai, saya pada waktunya biasanya jam 5 sampai jam 6 pagi. Itu juga mengikuti air pasang surut. Ketika mau angkat ke laut, saya sapu dari muka sampai ke belakang sampai di muka. Biasanya kunci di tengah, di mana kita duduk berkayu. Jadi dari tengah ke depan, ke haluan lagi, ke buritan, balik lagi ke belakang, terus. Dan setelah sisanya saya siram aja, terus melaut. Kalau ada berkat pertama, ya itu yang tadi saya bilang. Itu doanya itu aja. Oke. Nanti kalau hasil pertamanya itu biasa kalau sudah pulang hasil pertama itu anak-anak anak-anak yang kecil-kecil, tetangga-tetangga datang, ikan itu ditaruh, lalu biasa di sana bakar bersama, ayo semua bakuran kecil, semua bakuran kecil. Kalau kita umpamanya macam ada 3 sampai 4 ekor ikan yang pertama yang tadi, hela yang pertama itu yang sudah matian dulu ini. Ikan yang pertama ini silakan baku rampas ikan ini. Taruh dibakar, taruh di bukan di meja, taruh di atas lantai ini, dibuka daun pisang atau apa pun. Nah, suruh anak-anak kayak orang, menurut orang tua kalau baku rampas itu juga kita lakukan ikan berapa gitu. Itu ada istilah ikan rebut-rebutan lagi. Iya, rebutan-rebutan untuk makan aja begitu. Itu dibilang istilah di sini dengan bahasa orang daerah itu asisan. Itu artinya Asisang itu hasil pertama. Hasil pertama dari asisang. Mari ketemu piting asisang. Itu persaingan masyarakat adat seluruh dunia itu masing-masing dia punya kearifan. Tapi pada waktu Kewang Harum itu muncul mewakili Indonesia waktu itu untuk putar sasi lompat. Aduh, ini ikan di laut dipanggil masuk ke sungai, ini aneh kan? Mana ada orang bisa panggil ikan datang, kalau bisa panggil semua ikan-ikan di laut, panggil saja datang masuk ke sungai sini. Tapi khusus itu sejarah. Nah itu yang luar biasa. Kita minta cerita tentang hasil. Jadi kita senang kalau sejarah-sejarah begini digali ulang. Sebenarnya saya sudah sedikit-sedikit membaca tentang sasi. Tapi ini mumpung saya kami kesini, nah kami ingin tahu dari Om dan Pak Raja tentang sasi itu, apa itu sasi, kemudian bagaimana cara ininya, apa yang perlu yang ada di dalam sasi itu, gitu. Dan acara-acara. Jadi sasi itu larangan. Larangan untuk tidak boleh mengambil sumber daya alam itu sebelum ada waktunya. Jadi kalau buah-buahan itu belum bisa untuk panen, tidak boleh ambil. Itu dilarang. Ikan ini
Kalau kayak lompat, itu harus lihat dia dulu. Mau umumkan buka sasi, kita harus lihat dia sudah selesai memijak atau belum. Kita orang tahu. Kita sudah naku. Ya tadi kita bilang nanaku, itu sudah naku, tandai. Menandai dia, oh dia sudah selesai memijak. Dari bagian warna belakangnya ini, punggungnya ini, kalau dari warna kelabu sudah beralih ke kecoklatan sedikit atau kemerahan dia kecoklatan, itu artinya dia sudah selesai memijak. Memijak ikan itu. Iya, dia sudah selesai bertelur. Oh, memijak. Iya. Ikan bertelur itu namanya apa? Memijak. Memijak, iya. Dia sudah pemijahan sudah terjadi, dia sudah selesai bertelur. Iya. Nah ini yang harus kayak ketua minta atap untuk potong, terus keong janji harus potong tinggal tinggal pucuk dan 3 pelepah. Kalau tidak mungkin satu waktu orang Maluku yang kena sagule kan, kalau dihantam terus-terusan, karena ini kan rebutan kan, kalau dibilang dusun pusaka itu milik banyak orang, milik bersama keluarga besar. Jadi kalau yang di situ sudah motong, saya besok motong, bisa saya ini. Tapi kalau mereka datang, oh masih tinggal 3 pelepah, boleh lagi. Oh begitu, itu tentang syarat-syarat larangan. Kalau di laut juga, mengapa ketua di sini keras kalau untuk bom itu betul. Orang kampung di sini tidak pernah pakai bom. Oh. Itu dilarang. Bagan juga itu larang. Bukan harimau juga tidak boleh, bukan iya, harimau. Nggak boleh. Tidak boleh, iya. Karena dia tangkap ikan sebelum bertelur lagi, dia suruh hantam, dia tidak mau tahu apa saja, dia sikat bersih. Tadi speed yang kami tumpangi tidak boleh lagi berbunyi, tidak boleh dimatikan, mesinnya sudah dari tengah. Itu apa itu? Maksudnya karena ini sudah mau, dia sudah tahu ikan lompa kan kadang-kadang sudah mulai ada di pesisir sini banyak. Kalau dia mau masuk ke kali, kadang-kadang dia masuk. Kalau air supasang, kalau ikan suka keluar dia bisa masuk saja dengan apa-apa ya. Takut terkejut ya. Bisa juga kalau dia masuk, tapi yang penting air sudah pasang, ikan sudah jauh di atas sana, saya apa-apa. Jadi itu ini Dia muara. masuk jauh ya, jauh, 1 kilo lebih. Oh, yang muaranya itu namanya, sungainya. Iya, sungainya jauh sekali. Tapi dia masuk 1 kilo lebih. Jadi sepanjang kali ini terus ada ikan. Ini ada sepanjang pantai ini ada, yang sudah masuk baru sedikit. Jadi ini masih laut, itu sudah sungai. Iya, ini sungai ini. Muara, ya. Itu yang harus. Mungkin Pak Raja menambahkan tentang sasi tadi. Tadi kan Bang Eli sudah menyatakan, Om Eli. Iya, itu memang ada sasi ini sudah bukan baru. Iya. Sasi ini sudah dari leluhur, udah beratus tahun di Haruku ini sudah melaksanakan sasi ini. Di negeri-negeri lain itu ikutnya dari Haruku. Ya. Jadi sasi itu ada berbagai sasi larangan. Bukan saja terbatas pada ikan lompa, bukan saja terbatas pada buah-buahan, tetapi ada sasi laut, ada sasi hutan, ada sasi kali. Itu berbagai-bagai larangan yang tidak boleh disembarangkan oleh masyarakat. Ya. Sasi laut itu menyangkut dengan ikan lompa, juga ada beberapa jenis ikan yang di sasi kalau itu sudah ada. Kalau itu sudah ada, seperti ikan make kawalinya itu ketika bermain di pesisir ini, sepanjang ini daerah sasi ini, ketika dia sudah berada di sini berarti itu kita sudah umumkan untuk masyarakat untuk tidak boleh menangkap ikan itu dengan jaring apapun. Kami dan sasi ini juga berikan kesempatan untuk masyarakat boleh mengambilnya. Cuma hanya sebatas pinggang. Tidak boleh dengan perahu. Bisa jalan kaki, cuma hanya sebatas pinggang. Dengan bisa mempergunakan jala boleh menangkap. Iya. Untuk jaring. Dengan jaring itu dilarang. Tapi untuk masyarakat, untuk konsumsi bisa dengan jala saja. Dengan tinggi sampai sini. Ya, jadi ikan dia bermain gitu, bisa saja nanti dia datang di dekat-dekat baru bisa menjala untuk bisa bawa pulang untuk konsumsi masyarakat. Nanti dia sudah umpamanya dia main terus lewat daerah sasi, dia sampai di daerah bebas sasi, bisa ditangkap oleh, bisa dimenjaring, bisa dimenjaring untuk kebutuhan masyarakat. Dan juga bukan terbatas pada ikannya saja, iya. Terumbu karang itu juga dilarang, mempergunakan bom, mempergunakan potas, mempergunakan racun ikan apapun itu
dilarang di sini. Sedangkan kalau di kali ini dilarang, orang tidak boleh, kalau ketika ikan lompa sudah ada itu dilarang mencuci piring, panci di kaki dia di kali. Di kali itu dilarang. Jadi untuk mencuci. ikan lompa, tunggu Pak Raja, ikan lompa itu ikan yang sudah diarahkan menuju muara tadi itu. Ya, ikan lompa itu daripada sendirinya dia datang dari laut, dipanggil ya. datang dari laut, dia masuk ke sungai pagi. Nanti sorenya dia keluar lagi main di laut lagi. Jadi dia berganti, paginya masuk lagi, gitu. Sorenya keluar lagi. Jadi jadi nanti ketika dia sudah, yang tadi Bapak Eli bilang sudah waktunya untuk panen, untuk buka sasi, ketika air pasang itu dia masuk, kita bentengkin jaring. Untuk walaupun air surut, dia tidak akan keluar. Jadi dia tinggal walaupun air pada waktunya semua masyarakat keluar, ada aba-aba untuk bisa itu mengambilnya. disesuaikan dengan bulan tadi hari. Disesuaikan. Hari kelam itu biasanya. Disesuaikan itu dengan bulan yang saya tadi hitung. Bulan tidak air pasang ini ketika buka sasi kita tidak boleh ambil bulan 1, bulan 2, bulan 3. Tetap bulan 4, 5 dan 6 3 hari itu saja. Kalau lebih itu air sudah tekon. Surut tapi tidak semuanya. Dia surut ketika bulan 7, 8 itu air surut pasang, tapi ketika dia surut dia tidak sesurut, dia tidak meti besar. Orang Ambon bilang dia sengaja meti besar lain, meti cuma bagi 2 saja. Berarti itu berarti atau saya bisa ikan yang baik. Ambil ikan dengan baik. Tapi kita tuh harus metinya besar supaya ketika menangkap ikan lompa itu mudah. Ikannya yang ikan yang kecil-kecil. Iya, ya. kecil-kecil. Kalau ikannya datang dan pergi itu ada waktunya nggak? Iya. Pagi. Misalnya kalau pagi dia datang, terus sorenya dia pergi. Iya, dia tahu. Dia tahu jalan masuknya. Biasa jam 5 sampai jam 6 itu dia rute masuk itu dari laut ke kali. Seperti jam anak-anak 5 sampai didik jam 6. sekolah. Iya. Dia tahu jam itu masuk. Kalau dia turun, dia ini kan jalur ruayanya kan luas nih kan. Iya. Dia bisa tergantung arus kan. Kalau arus masuk, arus masuk itu arus dari dorongan dari laut lepas ini masuk, berarti dia harus hanya jauh di sana, di Tanjung sana. Tetapi dia harus tetap tahu kembali potong kompas untuk masuk di sini. Jadi itu sangat luar biasa. Ya ini, nah beta mau tambah sedikit lagi mengenai stasi di laut tadi. Kalau selain itu ditangkap dengan jala, tapi ada juga buka sasi di laut. Buka sasi laut itu ditangkap dengan jaring, baru nanti dibagi untuk seluruh masyarakat. Jadi dibagi bertumpuk-tumpuk di jalan raya. Siang hari. Penangkapan jaring di laut itu Ikan make. Ikan make, ikan bomar, ikan kawalinya, ikan teri ataupun juga kawalinya. Lalu dibagi di jalan raya. Masing-masing dibilang soa itu, tiap-tiap kepala soa, kepala marga, dia tahu dia punya anak marga itu berapa banyak orang. Misalnya 100 orang. Tapi dia sudah harus pilah, dia sudah harus bagi. Oh, di sini ada perempuan janda berapa orang? Anak yatim piatu berapa orang? Nah, itu dia sudah tahu. Sehingga pada waktu dibagi di jalan raya per soa, waktu baca nama untuk terima, untuk angkat ikan bertumpuk-tumpuk, ribuan tumpuk itu biasanya waktu dibaca, itu ibu rumah tangga atau perempuan janda itu, dia sudah harus, kalau kita yang ada keluarga utuh, kita dapat 1 tumpukan, mereka dapat 2. Kalau kita dapat 3, mereka dapat 6. Nah, itu kelebihan. Jadi bicara soal sasi, bukan hanya masalah lingkungannya saja. Nilai sosialnya sangat tinggi sekali. Kemudian nilai-nilai lingkungannya. Jadi itu yang lalu dari satu harapan beta itu juga, kalau pada waktu buka sasi itu orang dari Belanda pun pulang cuma karena buka sasi. Coba bayangkan pengaruhnya itu, sehingga orang rasa betul-betul dia punya tanggung jawab, dia punya persekutuan di dalam masyarakat adat itu sangat sungguh-sungguh. Om, dari pasang sasi tadi, kemudian kita buka lagi sasi itu berapa lama?
Yang mana? Itu Ini tergantung. tergantung. Tergantung biasanya berapa? Iya. Kalau ketemu pasang bulan Agustus bulan depan ini, berarti September sampai Oktober atau Desember. November muda, terus bisa buka. Iya, buka. Dan buka itu lagi, ya terus sudah bebas doang. Biasanya dibuka Agustus ya Pak ya? Enggak ada. Sayang. Tidak, Agustus. November, Desember. Oh November. November. Iya. Tapi kalau sasi laut bisa Agustus bisa, September bisa, Oktober Tapi juga kalau sasi bisa. lompa ini biasanya itu November, Desember. November atau Desember. Tapi tahun kemarin itu karena perubahan Ada bisa iklim juga yang Oktober. maju Oktober. Iya, Oktober. Kayak kali ini nih nanti kira-kira dia bisa jatuh Oktober kira-kira. Iya. Karena ikan sudah masuk terlalu tempo. Oh itu sasi laut tadi ya yang Iya, yang dibagi di jalan raya bertumpuk-tumpuk. bagi jalan raya. Iya. Jadi kalau pemilik jaring itu, kalau misalnya ikan itu 100 bakul, 100 bakul besar itu, 50-50. kita bagi 60. 60-40. Jadi kalau 100 bakul, negeri punya 60, dia punya 40. 40. Tuan yang punya Yang jaring punya itu. jaring. Dia dapat Pemilik jaring. 40 bakul. Tapi bakulnya Kalau bakul. diberi ke orang 60. Iya, bakulnya ya bakul besar-besar begini. Tinggi begini baru yang besar-besar begini. Itu dibagi. Jadi jalan raya. Jadi itu kita lihat itu, aduh. Dia itu tumpukan ikan di jalan itu sepanjang kilometer itu 1 kilo bisa. Itu sangat luar biasa. Oh itu yang sasi laut. Kalau Sasi laut. Pak Raja sasi kali tadi saya mendengar sasi kali. Nah kalau sasi Iya, kali sasi kali itu larangan untuk tidak boleh menebang pohon di tepi kali. Oh. Tidak boleh mencuci Barang bekas. barang piring, panci atau apa segala, tidak boleh Tidak boleh buang air buang besar air besar dalam kali. langsung dalam kali. Itu itu tidak boleh. berkepanjangan atau hanya sesaat? Berapa lama itu? Nah, dia tetap Iya, tetap boleh. Tidak boleh, iya. tidak boleh mencemari artinya Iya. ya. Iya. Orang Mencemari. laki-laki tidak boleh mandi bercampur dengan orang perempuan, ada tempat lokasinya sudah dipisahkan. Sudah atur dari Yang di kali itu. Jadi Iya. sebenarnya untuk melestarikan. Jadi orang laki-laki kalau pulang dari kali tidak boleh pakai Tidak boleh celana pakai deker. celana kolor aja. Orang perempuan Orang tidak boleh perempuan kain sebatas dada. Iya. tidak boleh. Malam Harus ini- ada ditutup Jadi semua. ada 4 sasi. Sasi laut, sasi dalam negeri yang mengatur mengenai tata kerama, sasi sungai dan sasi hutan. Nah sasi yang di dalam negeri ini yang malam minggu tidak boleh berpesta. Kadang-kadang kan anak-anak yang pergi sekolah di kota nih, dia pikir Wah, malam minggu itu kan malam malam- untuk berpesta. malam Ini- panjang. ini dilarang di Malam sini. untuk berpesta. Di sini saya boleh. Oke. Oke. Itu. Ini sasinya dari dulu ya? Dari dulu. Boleh diingat sejak kapan ini? 1600-an sejak 1600 Kewang. sekian. Sejak Kewang mulai ada. Sasi negeri, sasi danau, Sejak Kewang mulai ada. 1600. sasi laut, negeri, danau. Satu kali dalam negeri dan hutan. Sungai, sungai. Sasi laut, sasi dalam negeri mengenai tata Dalam kerama. negeri kehidupan sosial, Iya. kehidupan lingkungan, Iya. kemudian Iya. buah-buahan, ada hutan juga Iya, mungkin hutan. menebang pohon Dan sembarangan. sasi sungai itu mengenai kebersihan sungai. Yang untuk sasi hutan yang sebenarnya berhubungan dengan pelestarian hutan ya, mungkin Iya, ada pelestarian. ceritanya. Amelie atau Pak Raja bisa bercerita ke kami kenapa tidak boleh menebang hutan sembarangan, menebang kayu di hutan sembarangan. Karena orang tua kita itu dulu itu dia sudah tahu kalau konservasi ini kan kata-kata yang baru kan. Iya, Tapi baru. orang tua dulu kalau dia tanam cengkeh, kalau ini pohon cengkeh di sampingnya dia tanam gadiho. Tahu gadiho ya? Gadiho. Yang berwarna-warna tuh. Iya. Itu Di padang pengendai. banyak. Jadi biar cengkeh itu dia sudah kering dia mati. Anda pergi berpuluhan tahun, Anda datang kalau gadiho itu ada, nah situlah dulu beta tanam cengkeh. Orang lain tidak boleh datang ke sana. Benar. Jadi konservasi. Jadi walaupun cengkeh mati, gadiho itu tetap ada. Masih ada. Nah itu yang saya bangga dengan orang tua, para leluhur kita. Sangat luar biasa mereka. Mereka sudah bisa tahu kalau menebang pohon di hulu itu nanti berdampak ke sini. Itu mereka tahu semua. Pohon tidak boleh ditebang di pinggir kali itu masa dari dulu. Sama dengan sasi laut. Itu motifnya apa? Yang paling menjadi alasan mengapa diberlakukannya sasi laut itu apa? Karena kita berpikir bahwa kalau itu kita biarkan, berarti dia membawa dampak yang sangat buruk bagi kehidupan anak cucu. Iya. Misal saja kalau kita tidak sasi, bisa saja orang datang bom sampai di sini. Berarti Iya. bagaimana dengan kehidupan ikan lompa yang Iya. sudah menjadi Tradisi kita. tradisi, Iya. ya, dia bisa mempengaruhi juga ikan-ikan yang hari yang ketong sebagai untuk ke konsumsi masyarakat makin dan sebagainya. Ketika kalau orang bom ikan di situ, dia taruh racun ikan di situ,
Nah, bagaimana kehidupan anak cucu Haruku kalau ikan-ikan itu terganggu dengan pemboman-pemboman tadi? Bukan itu saja, bukan ikan saja, terumbu karang ini kita jaga hancur. Contoh kemarin itu ada beberapa lokasi yang kita sudah ada membudidaya karang laut yang dibuang di sana. Nanti ada kita ada di sana untuk tidak menjaga kami sini, menjaga sekali itu terumbu karang untuk tidak boleh dirusakkan. Sehingga sasi laut itu juga bertujuan untuk hal yang demikian. Jadi bukan saja ikan, tetapi laut di pesisir ini juga perlu dilestarikan. Kalau masuk hutan itu ada yang mengucapkan permisi? Oh, tidak juga. Tidak ada? Tidak juga. Cuma kalau Om Eli mau potong kayu buah sasi, iya. Sasi. Itu karena dia punya itu sendiri. Dia punya ritual kan sudah ada tuh. Itu ritualnya. Jadi kalau dari sini Om Eli keluar dari sini langsung ke rumah tua, tempat persidangan adat itu, Kewang. Sampai di situ kita sudah berdoa sama-sama, baru kita pergi. Jadi Kewang laut dia pergi dengan dia punya pengawal untuk pergi potong sendiri di tempatnya yang Om Eli tidak tahu, dan dia juga tidak boleh tahu di mana Om Eli yang potong. Tapi yang paling setengah mati Om Eli karena di puncak Gunung Amantomoi itu yang negeri pertama tadi. Di situ tempatnya Om Eli ambil kayu dari situ. Tetapi kayu itu namanya kayu raja. Jadi raja di atas segala kayu. Nah, ambil dia di sana, tidak boleh pikul. Kayu apa namanya tadi Om? Kayu raja. Kayu raja. Jadi dia tidak boleh dipikul. Itu harus diambil dari sana, ditarik dari gunung yang jauh itu sampai di kampung sini. Hanya ditarik. Yang anak buah saya itu pun tidak boleh pegang itu kayu. Dia hanya kalau dibelok-belokan, dia pakai kayu sepotong untuk jaga kespinda begini. Nah, kalau ketemu orang pun, yang paling setengah mati, kalau ketemu orang tidak boleh bicara. Siapapun dia, kakak atau adik, ada situasi apapun tidak boleh bicara. Kalau melewati ular yang kebetulan lewat jalan pun, kita harus berusaha lewat saja. Tidak boleh bilang, ular, kita jalan gitu. Ketemu siapapun tidak boleh bicara. Ya itu sudah merupakan janji orang tua. Jadi keturunan hanya melakukan itu menurut petunjuk orang tua. Nanti setelah itu kita bawa, kita minta dari Bapak Pendeta juga, kita berdoa, Bapak Pendeta orang berdoa sama-sama supaya keturunan mohon berkat untuk banyak orang ini, semua sama-sama. Di bawah kayu bosasi itu ditaruh ikan. Ikan ini 5 ekor ikan. Bermacam-macam. Ada ikan make bisa, ikan lompat juga bisa. Kita taruh di bawah, baru kayunya di atas begini. Jadi kepala ikan itu pun harus arahnya ke darat. Itu ikan mati? Ikan yang mati. Jadi sebelum ambil itu, jadi kayu sasi itu taruh ikan itu 5 ekor menandakan 5 soal. Iya. Jadi dia semuanya harus pakai tanda itu. 5 soal 5 marga. Iya. Dan kita potong juga harus hari Jumat. Kalau tidak hari Jumat, hanya hari Selasa, itu hanya 2 hari. Jadi hitung tenaki yang pas dengan hari itu. Jadi kalau ikan itu, kalau menurut paham orang tua bercerita untuk ini, kalau orang yang datang, pendatang baru, kalau dia sudah datang menghadap raja, itu artinya dia sudah tinggal di situ dan tidak kembali lagi. Sama juga dengan ikan lomba, ikan mati, kalau sudah datang di sini tidak ada lagi kembali. Itu paham. Tapi betul itu. Makanya kalau Medi taruh kayu sasi juga, kepala tanda sasi itu yang menyerupai ikan ini harus tetap ke darat. Jadi kita punya janur yang ketumbuhan itu menyerupai ikan, di badan tubuh ikan itu digantung pala muda, kenari, cempeda muda, pinang muda, barang-barang muda-muda itu tidak boleh diambil, itu dipasang di badan ikan itu. Itu menandakan perpaduan antara sasi laut dan sasi di hutan. Sejarah menunjukkan untuk keturunan dan peran kepala kewan darat itu lebih besar karena dia yang pertama datang. Ya. Orang dari laut itu dia datang dari belakangan. Jadi dia lepas dia punya saudi itu dari belakang. Ketong ini orang yang menguasai daratan betul, yang sudah ada. Begitu. Jadi yang pimpin kewan, sidang kewan juga saya. Yang pasawari untuk buka sasi juga saya.
Kalau yang keong paling itu keong kampung, keong adat. Keong laut. Iya, keong laut itu ya. Yang keong untuk negeri, keong itu sasi dalam negeri. sasi negeri. Iya. Itu siapa yang bertanggung jawab? Iya, itu kan darat, jadi darat dalam negeri sama. Jadi sasi laut, sasi darat, sasi hutan, sasi kali. Semua ada problem. Iya. Yang ada problem dengan tambang, saya yang harus mati-matian berjuang. Problem dengan bagan apung, dengan pemboman, saya juga yang harus berhadapan di pengadilan. Jadi saya bertanggung jawab penuh. Kalau panas tanda bahaya, tapi dingin di waktu malam. Tanahku Maluku sangatlah kaya karena melimpah sumber daya alam. Kita sedikit korek negeri Haruku ini. Ini kan Pulau Haruku. Iya. Kemudian mengapa justru negeri Haruku ini yang dijadikan sebagai nama Pulau Haruku? Kan di sana ada Kailolo, ada Oma, Iya. ada Aboru. Mengapa bukan kecamatan negeri Aboru, kecamatan Aboru? Ini justru yang muncul kecamatan Pulau Haruku. Iya. Dari Itu mungkin Bagaimana? dari kita juga tidak tahu. Tapi menurut ini itu juga mungkin dari ucapannya. Kalau kecamatan Telau, kecamatan Kabau, kecamatan Kailolo, kecamatan Oma, itu mungkin semua mungkin sudah dikaji. Kecamatan ada desa Haruku, Pulau Haruku, yang namanya Pulau Haruku, ya kecamatan Pulau Haruku. Negeri Haruku, kecamatan Pulau Haruku. Ya kalau tidak mungkin orang sebut kecamatan Kabau, dengarnya fals. Atau jangan-jangan ini yang tertua Iya, dari mungkin 11 juga. negeri. Karena Portugis kan datang kan singgah di sini kan. Sini dulu. Bisa juga dipasang standar. Itu belum ditemukan ya? Belum Iya, belum tidak. ada jawaban ya? Belum ada jawaban. Tapi dari dulu kita masih sekolah rakyat dulu. Pulau Haruku ibu negerinya Haruku. Haruku. Pulau Saparua ibu negerinya Saparua. Nah. Pulau Ambon ibu negerinya Ambon. Iya kan? Fakta. Iya. Tapi sekarang ini orang bisa memutarbalikkan fakta, Iya. memutarbalikkan sejarah. Lalu Pulau Haruku ibu kota kecamatannya Telau. Padahal dulu ibu negerinya Haruku. Nah ini kan sudah memutarbalikkan fakta. Nah ini hal-hal seperti ini yang harus dijaga. Makanya saya pikir kearifan lokal ini harus tetap kita gali terus sehingga dapat yang sebenarnya yang mana. Banyak orang yang memutarbalikkan fakta. Ada yang bilang kata ikan lomba itu bukan hasil dari Haruku saja. Itu kota semua punya macam-macam lah. Tapi sejarah membuktikan ada ikan parang-parang di Pasok, ada ikan lomba di situ. Karena itu buaya itu yang waktu pulang dia yang bawa ini, bawa 3 jenis ikan itu, ikan lompa, ikan parang-parang di Pasok, dan ikan make yang biasa panen di laut. Jadi karena dia masuk salah lebuan, salah tempat, dia masuk di Pasok, dia ketinggal ikan parang-parang di sana. Dan parang-parang itu ikan panjang-panjang begini tapi dia flat. Nah itu cerita rakyatnya. Jadi cerita rakyat itu begini Bu, di kita punya kali ini setiap kali ada tuannya. Yang menjadi tuan di sini adalah seekor buaya. Buaya itu dia kerdil. Dia kerdil, tapi dia itu buaya betina. Satu waktu ada ular besar di Tanjung Sial, di Pulau Seram. Dia membunuh semua buaya-buaya di sana. Dia bunuh semua hewan-hewan di sana. Buaya Pulau Seram itu mengundang dia untuk pergi berkelahi dengan ular itu, ular besar itu, ular naga itu. Sampai di sana dia bunuh itu ular, tetapi dia juga luka parah. Pada waktu dia luka parah dalam keadaan hamil tua, dia harus pulang melewati Tanjung Sial sampai di Pulau Ambon di sini. Dia harus hasa-hasa kalau bilang dekat-dekat Pulau Ambon di sini. Akhirnya dia menyeberang sampai di Desa Wai di sini. Tapi sebelum dia pulang itu, buaya Pulau Seram sepakat kita harus memberikan dia hadiah. Keputusan buaya di Pulau Seram untuk memberikan hadiah itu ikan parang-parang, ikan make, dan ikan lompa. 3 jenis ikan ini dibawa pulang. Dibawa pulang itu dalam keadaan sudah tidak mampu lagi, dia terdampar di Desa Wai. Itu ikan Desa Wai ikan apa? Tiga-tiganya, buaya yang bawa tiga-tiganya. Dia masuk di sero. Dulu sero itu ada tanam tuh. Alat tangkap dulu pakai bambu. Lalu dia masuk di situ. Waktu tertangkap di situ, dia pikir itu dia punya tempat sudah. Tapi karena dia sudah memang sudah mati. Lalu sebelum dia mati, orang Wai mau bunuh dia waktu itu. Dia bilang jangan bunuh beta. Ambil saja sapu lidi, tusuk saja di beta punya pusat.
Jadi ambil sapu tusuk di pusar, langsung dia punya anak, dia melahirkan. Anaknya keluar. Anaknya keluar itu, terus dia kebingungan juga karena induknya sudah meninggal kan, tertinggal di sana. Terus dia keluar. Dia waktu keluar dan cari jalan keluar untuk mencari bebas di luar, dia ketemu ada 3 jenis ikan ini masih menunggu dengan setia di luar sero itu. Lalu 3 jenis ikan ini menunggu di luar, terus dia jalan sama-sama dengan anak buaya tadi, anak buaya Lericekeli. Jalan terus masuk di Wai, masuk di Paso, sampai di Paso karena dia pikir ini salah induknya, bukan induknya punya tempat, bukan ibunya punya tempat. Terus dia kasih tinggal itu ikan parang-parang di Paso. Ikan parang-parang di Paso. Di Paso. Dia dari sana dia keluar lagi di Tanjung Tial. Dia punya kompas makan ke sini. Ini dia punya induk dia punya ibu punya tempat. Ya terus masuk di sini terus ada tempatnya di atas. Ada liang batu di dalam kali. Lalu dia waktu sampai di laut sini dia bilang untuk ikan make, posisi tinggal saja di laut menjadi hasil laut. Sedangkan ikan lomba, ayo masuk. Masuk terus dengan dia sampai di atas. Ikan make tinggal di laut. Ikan make tinggal di laut untuk hasil laut. Tapi ikan lomba menjadi hasil dalam kali. Perpaduan antara hasil laut. Sampai hari ini. Jadi orang mau memutarbalikkan fakta. Di sana tuh lampu tarik banyak tuh. Bahkan di rumpun di bawah sana banyak tuh. Mengapa ikan lomba sampai ikut di sana? Tapi dia ikut jaga lobe, daun eukarya yang kita panggil di sini. Dia ikut ketemu panggilan di sini. Jadi ini aneh. Ikan sardin yang akan lompat ini. Iya. Padahal kalau dia mau pergi di sana bisa saja. Iya. Bisa karena jalur buayanya harus kan. itu. Dan itu biar orang mau bohongi dia, memutarbalikkan fakta, orang mau pakai cara apa, biarpun dong bendung dia dengan jaring dari sini sampai Tulehu, tetap dia berusaha datang di sini. Pengalaman. Kalau dia jadi cerita ini ya ini ketua mau ngomong akan bagaimana, tapi ini fakta. Sebuah cerita yang tidak pernah kita lupakan. Sasi juga tuh tahu bahwa akan bisa terkenal sampai dunia mengenal apa itu sasi. Tapi itu yang beta bilang, kalau mau menanam nangka, tanam saja di dalam tanah. Beta juga yang pernah sangka sasi terkenal di mana-mana. Jadi tadi cerita yang barusan itu buaya ya, cerita apa? Iya, buaya. Lericekeli. Itu judulnya apa Om tadi itu cerita itu yang 3 itu? Yang Lericekeli. Lericekeli itu ketumpung buaya. Dia Lericekeli. punya namanya buaya Lericekeli. Makanya semua ini akan nama Lericekeli. Itu tuan Lericekeli. Iya. Lericekeli yang buaya itu ya. Jadi setiap kali terus. Itu sana ada, kita bikin lambang buaya pintu samping itu. Nah itu cerita-cerita betul. Di sana juga ada cerita laut itu. Patung buaya. Iya, buaya yang ada di atasnya Kalpataru itu. Kalpataru. Karena dia yang mengantarkan Haruku untuk mendapatkan Kalpataru itu dengan sasi lompa. Baru ada ikan lompa 5 ekor menandakan 5 soa. Oh, 5 soa. Sedangkan di bawahnya itu ada dukungan 2 tangkai baru, pohon waru, 2 kembang baru yang baru mekar. Ini simbol Haruku. Haruku. Iya. Nah, kalau kau bilang Haruku itu akan sudah. Jadi orang bisa memutarbalikkan fakta, tetapi tetap waktu untuk sasi lompat tetap ke sasi lompat. Jadi ban bis harus dipompa saja berulang-ulang. Dengar buka sasi lompat, mari ibu dan bapak silakan.